Suara ketukan itu halus, hampir seperti bisikan. Tapi di tengah kesunyian malam yang hanya diselingi deru mesin penyalur oksenku, suara itu terdengar seperti guntur. Aku menghela napas pelan, berusaha mengatur napas yang tersendat-sendat di dalam dada ini. Sudah yang ketiga malam ini. Mereka mengantri. Tapi biarkan saja. Biarkan mereka mengetuk sampai jari-jari mereka lecet. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku tidak akan membukakan pintu. Pikiranku melayang, jauh dari dinginnya kayu pintu kamar tidurku, menuju ke masa ketika suara-suara di seberang pintu itu masih keras dan lantang, memenuhi setiap sudut rumah besar ini. Masa ketika mereka menjulukiku, si tua yang merepotkan. Aku, Elara, yang telah menghabiskan 65 tahun membangun kehidupan dari nol, tiba-tiba menjadi beban hanya karena tubuh ini mulai rapuh dan langkahku tak lagi secepat dulu. Itu dimulai setelah suamiku, Arkaan, pergi untuk selamanya 2 tahun yang lalu. Rumah yang dulu terasa hangat dan ramai, tiba-tiba menjadi sangat luas dan sunyi. Dan kesunyian itu sepertinya membuat telinga mereka lebih tajam menangkap setiap kerepotan yang kubicarkan. Jangan naik tangga sendiri, Bu. Nanti jatuh, seru Sari, menantu perempuanku, suatu sore dengan suara bernada tinggi yang lebih terdengar seperti peringatan daripada perhatian. Tangannya merenggut tas belanja yang kubawa, membuat gelas kaca di dalamnya berdentang. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dada. Aku yang dulu bisa memikul karung beras 50 kilogram, kini dianggap tak mampu membawa sekantong belanjaan. Lalu ada Ridho, putra bungsuku. Ibu, ini remotenya sudah aku taruh di meja. Jangan sampai hilang lagi, ya? Kemarin carinya setengah jam, ujarnya suatu kali, dengan pandangan yang mengawasi tanganku yang gemetar mencoba menekan tombol. Mereka tidak mengatakannya dengan kasar. Kata-kata mereka selalu dibungkus selimut. Kami khawatir, Bu. Tapi di balik selimut itu, terasa jarum-jarum halus yang menusuk harga diriku sedikit demi sedikit. Aku diam saja. Selalu diam. Karena apa gunanya membantah? Mereka akan bilang aku keras kepala. Atau, yang lebih buruk, mulai pikun. Puncaknya adalah pada acara makan malam keluarga 3 bulan lalu. Semua anak dan cucu berkumpul. Suasana seharusnya riang. Tapi yang kurasakan adalah pengawasan ketat seperti aku adalah sebuah artefak berharga yang mudah pecah. Kakek, kok makannya sedikit sekali? Tanya Lintang, cucu perempuanku yang berusia 10 tahun, polos. Sebelum aku sempat menjawab, anakku yang sulung, Bayu, langsung menyela. Nenek lagi tidak enak badan. Dik, biarkan nenek istirahat. Aku tidak sedang tidak enak badan. Aku hanya tidak lapar. Tapi sekali lagi, aku diam. Aku hanya menyuap nasi seadanya, merasakan setiap butirnya seperti kerikil di lidah. Percakapan pun beralih ke hal yang sudah lama mereka perbincangkan. Panti Werda, Golden Years. Tempatnya bagus sekali, Bu. Jelas Sari dengan semangat, mengeluarkan brosur dari tasnya. Fasilitas lengkap, ada perawat 24/7, teman-teman sebaya. Ibu tidak akan kesepian lagi di rumah besar ini. Ridho mengangguk-angguk. Iya, Bu. Kami khawatir kalau ibu tinggal sendiri. Bagaimana kalau tiba-tiba jatuh? Atau lupa matikan kompor? Di Golden Years, semua sudah diatur. Ibu tinggal menikmati hari tua. Mereka memaparkannya dengan sangat rinci, seolah-olah itu adalah hadiah terindah yang bisa mereka berikan. Tapi mataku hanya tertuju pada brosur itu. Gambar wanita tua tersenyum lebar di kursi roda, dikelilingi perawat yang tersenyum manis. Itu terlihat seperti penjara yang dibungkus kertas kado. Aku tidak mau, ucapku pelan, tapi cukup untuk memutus rantai penjelasan mereka. Semua terdiam. Bu, jangan berpikiran sempit dulu. Bayu mencoba membujuk. Ini untuk kebaikan ibu sendiri. Kami semua sibuk dengan pekerjaan, tidak bisa mengawasi ibu setiap saat. Rumah ini terlalu besar untuk ibu rawat sendirian, tambah Sari. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Apa mereka juga memikirkanku? Batinku? Atau mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar hati nurani mereka tenang dengan menyingkirkanku ke tempat yang aman? Aku tidak mau. Ulangku, kali ini lebih tegas. Rumah ini adalah rumahku. Peninggalan ayah. Aku tidak akan pergi. Terdengar desahan panjang dari Ridho. Ibu ini jadi merepotkan sekali akhir-akhir ini. Selalu menolak apa yang kami usulkan untuk kebaikan ibu sendiri. Kata itu akhirnya terlontar. Merepotkan.
Seperti tamparan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat cucu-cucuku, Lintang dan adiknya, Bima, yang duduk diam mendengarkan. Mata mereka yang masih jernih memandangku, dan aku bisa melihat sedikit kebingungan di sana. Apakah mereka juga mulai melihat nenek mereka sebagai sebuah kerepotan? Aku menatap mereka satu persatu. Bayu dengan wajah lelahnya, Sari dengan senyum palsunya, Ridho dengan pandangan tidak sabarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada. Kalian bilang ini rumah terlalu besar untukku. Suaraku bergetar, tapi ku kendalikan. Kalian lupa, dulu aku dan ayah kalian yang membangunnya dari nol, bata demi bata. Kalian bilang aku merepotkan? Kalian lupa, dulu aku yang begadang semalaman menjahit seragam sekolah kalian yang robek, merawat kalian saat demam, mengajari kalian berhitung di teras rumah ini. Mereka diam. Ruang makan menjadi sunyi. Aku tidak akan ke panti werda. Ini keputusanku. Dan kalian, tatapku tajam, tidak bisa memaksaku. Aku berdiri, tubuh tua ini terasa berat, tapi aku berusaha tetap tegak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berjalan meninggalkan meja makan, meninggalkan mereka dengan keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Sejak hari itu, segalanya berubah. Mereka tidak lagi membahas Golden Years, tapi sebuah tembok tak kasat mata telah dibangun antara aku dan mereka. Mereka masih tinggal di rumah ini, Bayu dan keluarganya di sayap barat, Ridho yang masih lajang di lantai 2. Tapi interaksi kami berkurang drastis. Mereka seperti berjalan di atas kulit telur di sekitarku, dan aku lebih memilih kesendirianku di kamar atau perpustakaan pribadi Arkaan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan itu. Di sanalah satu-satunya penghiburan bagiku. Buku-buku Arkaan, catatan-catatannya yang rapi, dan mesin ketik tua yang dulu selalu ia gunakan. Suatu sore, saat membersihkan debu di balik lemari buku besar, tanganku tidak sengaja menyenggol sebuah papan kayu yang longgar. Penasaran, ku coba membukanya. Di balik papan itu, terdapat sebuah kotak kayu sederhana yang tersembunyi di dalam dinding. Jantungku berdebar kencang. Aku mengenali kotak itu. Ini adalah kotak tempat Arkaan menyimpan surat-surat dan dokumen pentingnya dulu. Kami sering bercanda menyebutnya harta karun-nya. Dengan hati-hati, kuambil kotak itu dan membukanya. Tidak ada perhiasan atau uang. Hanya tumpukan kertas yang sudah menguning. Ada surat-surat lamaran kerja Arkaan, foto-foto lama, dan sebuah buku harian tebal. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Arkaan yang khas, rapi dan tegas, memenuhi setiap halaman. Aku mulai membacanya, dan seketika itu pula, air mata menggenang di mataku. Ini adalah catatan detail setiap perjalanan karirnya, setiap proyek yang pernah ia kerjakan, setiap inovasi yang ia ciptakan di perusahaannya, karya semesta. Tapi yang membuat napasku tersedak adalah bagian di akhir buku. Di sana, dengan jelas, Arkaan menuliskan wasiat yang sesungguhnya. Bukan wasiat resmi yang disimpan di notaris, yang isinya membagi rata hartanya untukku dan anak-anak kami, tapi sebuah wasiat rahasia, yang ditulisnya saat ia merasa kesehatannya mulai menurun. Isinya sederhana tapi mengguncang. Kepada istriku tercinta, Lara, yang telah menjadi kekuatan di belakang setiap kesuksesanku, aku mewariskan hak penuh atas perusahaan, karya semesta, beserta seluruh saham dan keputusannya. Pengetahuannya tentang bisnis ini, ketajaman intuisinya, dan kebijaksanaannya tidak diragukan lagi. Anak-anak kami, Bayu dan Ridho, telah kuberikan modal dan pendidikan yang terbaik. Merekalah yang harus membangun sendiri kerajaan mereka, seperti yang telah kulakukan dulu. Aku percaya Lara yang akan membimbing mereka jika mereka membutuhkan, tapi keputusan akhir ada di tangannya. Aku menutup buku harian itu, tanganku begitu gemetar hingga hampir saja menjatuhkannya. Selama ini, mereka, anak-anakku sendiri, telah merahasiakan wasiat resmi yang isinya membagi warisan dengan adil. Mereka tahu, dan mereka memilih untuk tidak memberitahuku. Mereka pikir aku, si tua yang merepotkan, ini, tidak akan mengerti urusan bisnis dan saham. Mereka menganggapku tak lebih dari seorang janda tua yang hanya bisa menunggu waktu. Kemarahan yang kurasakan begitu besar, begitu dalam, sampai-sampai aku tidak bisa menangis. Aku hanya duduk di lantai perpustakaan, memeluk kotak kayu itu erat-erat, merasakan kehadiran Arkaan seolah-olah ia sedang berdiri di sampingku, memberiku kekuatan. Aku tidak langsung konfrontasi. Sesuatu yang lebih berharga telah kumiliki, pengetahuan.
Dan seperti kata Arkaan dulu, pengetahuan adalah senjata yang paling ampuh. Keesokan harinya, aku menelepon pengacara lama keluarga, Pak Wisnu, seorang yang sangat setia pada Arkaan dan tahu segalanya tentang karya semesta. Suaranya terdengar terkejut sekaligus lega mendengar suaraku. Ibu Lara? Sudah lama sekali. Saya ke. Ia terdiam sejenak. Aku tahu segalanya, Pak Wisnu, kataku singkat. Tolong jadwalkan rapat umum pemegang saham dadakan. Dan sampaikan pada Direktur Utama, Bayu, serta Komisaris Ridho, bahwa aku, sebagai pemegang saham mayoritas, akan hadir. Ada keheningan di seberang telepon. Lalu Pak Wisnu menjawab dengan suara yang tiba-tiba penuh wibawa. Tentu, Ibu Lara. Segera saya urus. Hari pelaksanaan rapat tiba. Aku memakai gaun hitam kesukaanku, yang dulu selalu dipuji Arkaan. Rambut putihku kusisir rapi. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayangan seorang wanita tua dengan mata yang berapi-api. Aku bukan lagi si tua yang merepotkan. Aku adalah Lara, janda dari Arkaan, dan, seperti yang tertulis dalam wasiat rahasia, pemilik sah karya semesta. Aku masuk ke ruang rapat yang megah, didampingi Pak Wisnu. Bayu dan Ridho sudah duduk di sana, bersama para direksi lainnya. Wajah mereka pucat, bingung, dan takut. Apa yang ibu lakukan di sini? Desis Bayu saat aku mendekati kursi direktur utama yang didudukinya. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan salinan wasiat rahasia dan laporan saham perusahaan di atas meja. Suara riuh rendah seketika menghilang. Semua mata tertuju padaku. Pak Wisnu kemudian berbicara, menjelaskan legalitas dokumen yang kubawa. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya duduk, menatap anak-anakku yang kini tak lagi angkuh. Aku melihat ketakutan di mata mereka. Ketakutan yang sama yang dulu kurasakan ketika mereka berencana mengirimku ke Panti Werda. Dan ketika rapat selesai, dengan keputusan bahwa kendali penuh perusahaan kembali ke tanganku, aku berdiri dan berkata dengan suara lantang yang membuat semua orang terdiam. Mulai hari ini, segala keputusan strategis harus melalui persetujuanku. Dan untuk kalian berdua, tatapku ke Bayu dan Ridho, kalian bisa tetap bekerja di sini, tapi dengan posisi yang baru akan kutetapkan. Kalian perlu belajar dari bawah lagi, seperti yang ayah kalian inginkan. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan kekacauan yang kubicarkan. Aku tidak merasa senang. Hanya ada kepedihan yang dalam, tapi juga ada kekuatan baru yang mengalir dalam nadiku. Aku telah membuktikan pada mereka bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa mereka anggap remeh dan singkirkan. Malam itu, saat aku sudah bersiap untuk tidur, terdengar ketukan pertama di pintu kamarku. Bu, bolehkah kami bicara? Itu suara Bayu, terdengar parau. Aku tidak menjawab. Aku hanya mematikan lampu dan membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Biarkan mereka mengantri. Biarkan mereka merasakan sedikit dari rasa tidak berdaya yang selama ini mereka timpakan padaku. Malam itu, aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya sejak Arkaan pergi. Keesokan paginya, kehidupan di rumah besar itu berubah total. Sari, yang biasanya sibuk dengan aktivitasnya, tiba-tiba menawarkan untuk membuatkan sarapan. Ridho mencoba membenahi pagar yang sudah lama rusak. Semua berusaha terlihat sibuk dan membantu. Matanya selalu melirik ke arahku, mencari celah untuk bicara. Tapi aku abai. Aku menjalani rutinitasku seperti biasa. Minum teh di taman, membaca koran, dan menghabiskan waktu di perpustakaan. Aku menjadi sebuah benteng yang tak tergoyahkan, sebuah teka-teki yang tak terpecahkan bagi mereka. Hari-hari berlalu. Antrian di depan pintu kamarku tidak hanya berisi Bayu dan Ridho. Mulai muncul manajer-manajer dari Karya Semesta yang membutuhkan tanda tanganku untuk persetujuan dana proyek. Rekan bisnis Arkaan yang ingin menyampaikan rasa hormat dan, tentu saja, menjajaki peluang kerjasama dengan sang pemilik baru. Aku menerima mereka semua di perpustakaan, dengan sikap profesional dan dingin. Kepada manajer yang selama ini setia, aku beri dukungan penuh. Kepada yang dulu meremehkanku, aku beri pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuat mereka berkeringat dingin. Suatu sore, saat aku sedang duduk di bangku taman, menikmati hangatnya matahari, Lintang, cucu perempuanku, mendekat. Dia membawa 2 gelas jus jeruk. Nenek, bolehkah aku duduk di sini? Tanyanya dengan suara kecil. Hatiku tersentuh. Di antara semua orang di rumah ini, hanya Lintang dan Bima yang tidak pernah memandangku dengan sebelah mata.
Mereka adalah korban dari situasi yang diciptakan orang tua mereka. Tentu saja, sayang, ujarku sambil tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Dia duduk di sampingku, diam untuk beberapa saat, menyeruput jusnya. Nenek marah pada Papa dan Om Ridho, tanyanya tiba-tiba, polos. Aku menatapnya. Matanya yang jernih penuh dengan pertanyaan. Nenek tidak marah, Lintang. Nenek hanya kecewa. Karena mereka ingin nenek pindah ke tempat lain. Karena mereka tidak percaya pada nenek. Karena mereka menganggap nenek sudah tidak berguna lagi. Lintang memandangku lama-lama. Tapi nenek kan hebat. Nenek yang sekarang punya perusahaan Papa. Semua orang bilang nenek sangat kuat. Aku menghela napas. Kekuatan bukan hanya tentang memiliki perusahaan, sayang. Tapi tentang bagaimana kamu bertahan ketika semua orang meragukanmu. Dia mengangguk, seolah mengerti. Aku tidak pernah berpikir nenek merepotkan. Aku suka mendengarkan cerita nenek tentang kakek. Seketika itu, rasanya semua beban yang kupikul menjadi sedikit lebih ringan. Sebuah kenyamanan kecil di tengah badai yang kuhadapi. Malam itu, setelah Lintang pergi ke kamarnya, aku berdiri di jendela, memandang bulan purnama. Aku ingat kembali kenangan dengan Arkaan. Dia selalu bilang, Elara, kekuatanmu ada dalam ketenanganmu. Dalam diamamu, kamu mengamati dan belajar. Suatu hari nanti, diam itu akan berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Dia benar. Selama ini aku diam, dan diamku itu membuat mereka lupa siapa aku sebenarnya. Kini, saat aku mulai berbicara dengan caraku sendiri, mereka semua gemetar. Beberapa hari kemudian, sebuah krisis kecil melanda perusahaan. Sebuah kesalahan perhitungan dalam proyek konstruksi besar yang dipimpin Ridho mengakibatkan pembengkakan biaya yang signifikan. Ridho, yang biasanya percaya diri, kini terlihat gugup. Dia mencoba mengetes pintu kamarku lagi. Ibu, kita perlu bicara tentang proyek jalur lintas selatan. Ada masalah dengan anggaran. Suaranya terdengar dari balik pintu. Aku membuka pintu. Untuk pertama kalinya sejak rapat itu, wajah Ridho terlihat lega, tapi juga tegang. Masalahnya apa? Tanyaku singkat, tanpa emosi. Dia menjelaskan dengan terbata-bata, berusaha menyalahkan kontraktor dan kondisi pasar. Aku mendengarkan, tanpa memotong. Setelah dia selesai, aku hanya berkata, kau lupa mempertimbangkan faktor kenaikan harga material baja yang sudah diprediksi sejak 3 bulan lalu. Laporan analisis pasar ada di mejamu, tapi kau tidak membacanya. Kau terlalu sibuk dengan meeting yang tidak penting. Ridho terkesiap. Matanya membelalak. Dia tidak menyangka aku bisa sedetail itu. Tapi, Ibu, tidak ada, tapi. Tarik proyek itu. Kita akan ganti dengan desain yang lebih efisien. Draft awalnya sudah kusiapkan. Bicarakan dengan Pak Wisnu. Tarik proyek? Itu akan merugikan kita. Lebih merugikan jika dipaksakan. Sekarang, permisi. Aku lelah. Aku menutup pintu, meninggalkannya terdiam di lorong. Aku tahu aku keras. Tapi inilah satu-satunya cara. Mereka harus belajar. Mereka harus jatuh dan bangun sendiri, seperti wasiat Arkaan. Aku tidak akan menyelamatkan mereka dari kesalahan, tapi aku akan memastikan mereka tidak mengulanginya. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang warisan. Tentang memastikan bahwa apa yang telah dibangun Arkaan dengan keringat dan darah tidak dihancurkan oleh keserakahan dan arogansi anak-anak kami sendiri. Dan aku, Elara, si tua yang merepotkan, akan menjadi penjaga terakhir warisan itu. Dengan caraku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri. Malam semakin larut. Ketukan di pintu mungkin akan kembali terdengar esok hari. Tapi untuk malam ini, dalam kesendirian dan kesunyian kamarku, aku merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kembali memegang kendali atas hidupku sendiri. Dan perasaan itu, sungguh sangat membebaskan. Ketenangan yang kurasakan setelah menutup pintu bagi Ridho, hanyalah kemenangan sementara. Esok paginya, dunia yang kukendalikan dari balik pintu kamarku mulai menunjukkan retakannya. Bukan retakan akibat lemahnya posisiku, melainkan retakan pada fondasi keluarga yang selama ini kubangun dan kuperjuangkan. Suara itu bukan ketukan. Itu adalah tangisan. Tangisan histerisari yang memecah kesunyian pagi, diikuti oleh teriakan bayu yang kasar,
sesuatu yang jarang terjadi. Aku membeku di depan cermin. Sisir terhenti di tengah-tengah rambutku yang putih. Konflik mereka biasanya disembunyikan di balik dinding kamar mereka di sayap barat. Kini, itu meledak di ruang keluarga. Aku tidak tahan lagi. Bayu, hidup dalam ketakutan seperti ini. Setiap hari menunggu dia, ibu mertuaku, memecat kita dari perusahaan ayah kita sendiri. Sudah, Sari, jangan berlebihan. Dia hanya menguji kita. Menguji? Dia menghancurkan proyek adikmu. Rido hampir gila karena stres. Apa berikutnya giliranmu? Atau giliranku untuk diusir dari rumah ini? Rumah ini masih atas nama ibu dan almarhum ayah. Dia tidak akan mengusir kita. Kau yakin? Kau lihat sendiri bagaimana dia memandang kita. Seperti kita sampah. Kita yang telah merawatnya selama ini. Dan balasannya seperti ini? Lebih baik kita yang pergi. Dan pergi kemana? Gajiku sekarang ditentukan olehnya. Semua aset kita terikat dalam perusahaan. Itu salahmu. Kenapa dulu tidak memastikan wasiat itu benar-benar aman? Kenapa harus ada wasiat rahasia bodoh itu? Ada suara barang pecah, mungkin vas atau gelas. Lalu tangis Lintang yang ketakutan. Ibu, Papa, jangan bertengkar lagi. Suara itu seperti pisau yang menyayat-nyayat relung jiwaku yang paling dalam. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Wanita tua dengan mata tajam dan garis-garis keras di wajah. Apakah ini yang kuinginkan? Meluluhlantakkan keluarga sendiri, hanya untuk membuktikan sebuah titik? Aku menarik napas dalam-dalam. Kemarahan dan kekecewaanku masih membara, tapi tangis cucuku mendinginkan amarah itu seketika. Aku membuka pintu kamarku untuk pertama kalinya tanpa ada yang mengetuk. Aku berjalan menuju ruang keluarga. Bayu dan Sari terpana melihatku. Sari berdiri dengan pipa merah dan napas tersengal, sementara Bayu tampak lesu, berdiri di antara pecahan vas kristal kesukaannya dulu. Lintang memeluk erat kaki Bayu, wajahnya basah oleh air mata. Semua mata tertuju padaku. Ada ketakutan, kemarahan, dan harapan yang campur aduk. Aku tidak akan mengusir siapapun dari rumah ini, kataku dengan suara datar, memecah keheningan yang tegang. Rumah ini adalah rumah kalian, seperti juga rumahku. Lalu apa maumu, Ibu? Sari memberanikan diri, suaranya masih bergetar. Menyiksa kami perlahan-lahan? Membuat kami berjalan di atas pecahan kaca setiap hari? Lihat keadaan kami. Rido depresi, Bayu tidak bisa tidur, anak-anakku ketakutan. Apakah keadaanmu sekarang lebih buruk daripada keadaanku ketika kalian diam-diam merencanakan untuk membuangku ke panti Werda? Balasku, tatapanku tak bergeser darinya. Apakah lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa anak-anak kandungmu sendiri menganggapmu beban dan merepotkan? Bayu memalingkan muka, tak sanggup menatapku. Ini bukan tentang balas dendam, Sari. Lanjutku, suaraku lebih lembut namun tak kehilangan ketegasannya. Ini tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang kalian lupakan. Ayahmu tidak membangun karya semesta untuk dijadikan mainan yang bisa kalian gunakan semaunya tanpa pertanggungjawaban. Rido ceroboh, dan konsekuensinya harus dia tanggung. Bukan aku yang menghancurkannya, tapi kesombongannya sendiri. Dan kami? Apa dosa kami? Sari nyaris meratap. Kalian diam. Kalian membiarkan. Kalian berpikir selama warisan itu mengalir ke rekening kalian, segalanya baik-baik saja. Kalian mengabaikan keinginan terakhir ayah kalian. Kalian mengabaikan marwahnya. Aku memandang Bayu. Kau, sebagai anak sulung, seharusnya menjadi yang terdepan menjunjung wasiat ayahmu, bukan malah menyembunyikannya. Bayu akhirnya menatapku. Matanya penuh kelelahan dan penyesalan yang dalam. Ibu, kami pikir itu yang terbaik. Ibu sudah tua. Ibu seharusnya menikmati sisa hidup dengan tenang, tidak dibebani urusan perusahaan. Tenang? Ucapku, hampir tertawa getir. Tenang di antara 4 dinding panti Werda, dikelilingi orang asing, sementara warisan suamiku dihancurkan oleh kelalaian anak-anakku? Itukah ketenangan yang kau maksud? Dia tak bisa menjawab. Aku tidak membutuhkan ketenangan semu, Bayu. Aku butuh rasa dihormati. Dianggap ada. Dianggap masih punya pikiran dan perasaan. Aku menunduk, melihat Lintang yang masih memeluk erat kaki ayahnya. Aku tidak ingin cucu-cucuku tumbuh dengan melihat nenek mereka sebagai seorang pengemis yang menunggu belas kasihan di sudut rumah, atau lebih buruk,
sebagai monster yang meneror keluarga mereka. Aku berjalan mendekati Lintang, lalu berjongjal pelan. Kulepas pelukannya dari Bayu dan kuraih tangan kecilnya yang dingin. Lintang, nenek minta maaf telah membuatmu takut. Bisikku, suaraku serak. Nenek tidak marah padamu. Nenek sayang kamu. Dia memandangiku dengan mata berkaca-kaca, lalu tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukanku. Aku juga sayang nenek. Pelukan kecilnya yang tulus itu seperti penyembuh, melelehkan es yang membeku di sekitar hatiku. Ku kembali berdiri, masih memegangi tangan Lintang. Pertemuan keluarga. Besok sore di perpustakaan. Semua harus hadir. Ridho, kamu, Bayu, Sari, dan anak-anak. Tidak ada yang boleh bolos. Kata, ini bukan permintaan, tapi perintah. Tapi kali ini, ada nada yang berbeda. Bukan lagi dingin dan menjauh, tapi sebuah panggilan untuk duduk bersama. Melihat mereka mengangguk pelan, aku kembali ke kamarku, meninggalkan mereka dengan kekacauan yang masih tersisa, tapi juga dengan secercah harapan baru. Pertempuran mungkin belum usai, tapi setidaknya, sekarang aku yang menentukan medannya. Keesokan sorenya, perpustakaan yang biasanya menjadi tempat perlindunganku, berubah menjadi ruang pengadilan keluarga. Bayu dan Sari duduk berdekatan di satu sofa, tapi tidak saling menatap. Ridho datang dengan wajah sembab dan lingkaran hitam di matanya. Dia duduk menyendiri di kursi tunggal. Lintang dan Bima duduk di karpet dekat kakiku, seolah-olah mencari perlindungan. Aku tidak duduk di belakang meja besar arkaan. Aku memilih sebuah kursi berlawanan dengan mereka, setara. Aku telah memikirkan perkataan kalian kemarin. Aku memulai, suaraku tenang. Dan perkataan Sari ada benarnya. Keadaan ini tidak bisa terus berlanjut. Kita saling menyakiti, dan yang paling dirugikan adalah anak-anak ini. Tatapanku beralih ke Lintang dan Bima. Kita berada di persimpangan jalan. Kalian menginginkan ketenangan dengan caramu, dan aku menginginkan keadilan dengan caraku. Keduanya telah gagal. Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata didengar. Mungkin sudah waktunya kita mencari jalan ketiga. Maksud ibu? Tanya Bayu, penuh kewaspadaan. Aku akan menarik kembali kendali penuh atas perusahaan, ucapku. Mereka semua menegang. Tapi bukan untuk selamanya. Sekarang, mereka semua menatapku, bingung. Aku akan membentuk sebuah dewan pengawas baru. Aku yang memimpinnya. Kalian berdua, tatapku ke Bayu dan Ridho, tetap menjalankan operasional sehari-hari. Bayu sebagai direktur utama, Ridho sebagai wakil direktur. Tapi setiap keputusan strategis besar, aku yang menyetujui. Jadi, kami hanya boneka. Ridho bersuara untuk pertama kalinya. Suaranya parau. Tidak, kalian adalah eksekutor. Tapi kalian akan eksekusi berdasarkan rencana dan analisis yang telah disetujui. Bukan berdasarkan ego atau keinginan sesaat. Aku menatapnya tajam. Kau pikir ayahmu dulu membangun ini sendirian? Dia punya penasihat. Dia punya tim. Dia mendengarkan masukan. Kau, Ridho, terlalu arogan untuk mendengarkan siapapun. Dan kau, Bayu, terlalu takut untuk memberikan masukan yang bertentangan dengan adikmu. Kedua anakku itu terdiam, menunduk. Selama 6 bulan ke depan, aku akan mengajarkan kalian. Bukan sebagai ibu yang cerewet, tapi sebagai pemegang saham utama yang peduli pada masa depan perusahaannya. Aku akan tunjukkan bagaimana ayahmu dulu mengambil keputusan, bagaimana dia membaca pasar, bagaimana dia memperlakukan karyawannya. Kalian akan belajar dari nol lagi. Belajar dari ibu. Sari tak percaya. Kenapa tidak? Apakah karena aku perempuan tua, pengetahuanku otomatis usang dan tidak berguna? Tanyaku padanya tanpa ampun. Dia menggeleng cepat. Wajahnya memerah. Aku adalah orang yang paling mengerti visi dan prinsip ayah kalian. Aku ada di sampingnya sejak awal, mendengarkan setiap keluh kesahnya, merayakan setiap kesuksesannya. Pengetahuanku tidak tertulis di buku Mbah, tapi tertulis dalam setiap jejak perjalanan, karya semesta. Aku berdiri dan berjalan ke meja arkaan, membuka sebuah map berisi dokumen tua. Proyek jalur lintas selatan yang gagal itu, ujarku, melemparkan selembar kertas ke hadapan Ridho. Itu adalah adaptasi dari proyek jembatan pertama ayahmu di tahun 80-an. Dia hampir gagal karena alasan yang persis sama,
mengabaikan laporan kenaikan harga material. Bedanya, dia punya keberanian untuk mengakui kesalahan dan mencari solusi, bukan menyalahkan orang lain. Rido mengambil kertas itu, matanya mulai membaca dengan serius untuk pertama kalinya. Ini catatan tangan ayah. Ya, dan masih banyak lagi. Pelajarilah. Pahami filosofinya, bukan hanya angka-angkanya. Aku kemudian menatap Bayu. Dan kau, sebagai direktur utama, tanggung jawabmu adalah memimpin, bukan hanya menyetujui. Besok, kita akan bertemu dengan semua kepala departemen. Kau yang akan memimpin rapat. Aku akan duduk di sampingmu. Tunjukkan padaku bahwa kau layak memimpin warisan ini, bukan hanya mewarisinya. Bayu mengangguk. Ada sedikit api yang kembali menyala di matanya yang lelah. Tantangan itu, meski berat, sepertinya lebih bisa diterimanya daripada ketidakpastian dan penghinaan halus yang selama ini terjadi. Dan untuk kita sebagai sebuah keluarga, suaraku melunak, beralih ke Sari dan anak-anak. Aku ingin kita mulai lagi. Bukan dengan paksaan atau kepura-puraan, tapi dengan kesepakatan. Kita akan makan malam bersama setiap minggu. Di sini, di ruang makan. Tanpa brosur Panti Werda, tanpa bisik-bisik tentang warisan. Hanya sebagai sebuah keluarga. Lintang mendongak, wajahnya berseri. Benar, Nek. Benar, sayang. Sari masih terlihat ragu, tapi dia tidak membantah. Dia hanya mengangguk pelan. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan atau rekonsiliasi dramatis. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ketegangan yang membeku mulai mencair. Mereka meninggalkan perpustakaan dengan beban yang masih ada. Tapi sekarang ada peta jalan, sebuah tujuan yang jelas, meski jalannya masih terjal. Babak baru pun dimulai. Keesokan harinya, aku duduk di samping Bayu dalam rapat direksi. Aku diam sebagian besar waktu, membiarkannya memimpin. Suaranya awalnya goyah, tapi semakin lama semakin percaya diri. Saat dia membuat kesalahan kecil dalam presentasi, aku tidak memotongnya. Aku hanya memberinya koreksi kecil setelah rapat. Kau baik-baik saja, Nak, bisikku padanya sebelum dia keluar ruangan. Ayahmu akan bangga. Dia tertegun, lalu memberiku anggukan singkat penuh arti. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku memujinya. Dengan Rido, pendekatanku berbeda. Aku memaksanya untuk duduk bersamaku setiap sore, mempelajari catatan-catatan arkaan yang lain. Awalnya dia membangkang, tapi lambat laun, ketekunan dan kecerdasan arkaan yang tercermin dalam tulisan tangan itu mulai menawan hatinya. Dia mulai bertanya, awalnya sekedar formalitas, lalu berubah menjadi keingintahuan yang tulus. Kenapa ayah memilih material A, padahal material B lebih murah saat itu? Tanyanya suatu sore. Karena ayahmu memikirkan daya tahan 20 tahun ke depan, bukan keuntungan 2 tahun ke depan, jawabku. Lihat, di catatan kaki ini, dia menulis perhitungannya. Rido mengangguk, terlihat terkesan. Aku tidak pernah melihat sejauh itu. Mungkin karena kau terlalu sibuk melihat ke atas, ingin cepat sampai ke puncak, sehingga lupa memperkuat fondasinya. Dia terdiam, merenungkan kata-kataku. Sementara itu, makan malam mingguan menjadi ritual baru yang kusakralkan. Awalnya canggung, percakapan dipaksakan, tapi kehadiran Lintang dan Bima seperti jembatan. Cerita-cerita lucu mereka di sekolah, tawa mereka yang polos, perlahan-lahan mencairkan kebekuan. Sari mulai mencoba terlibat, menanyakan kesehatanku tanpa nada mengawasi. Aku membalasnya dengan sopan, masih menjaga jarak, tapi tidak lagi dingin. Aku tahu ini bukan proses yang instan. Luka akibat pengkhianatan dan kata-kata pedas tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, sekarang kita sedang dalam proses penyembuhan, bukan saling melukai. Suatu malam, beberapa minggu setelah pertemuan di perpustakaan, Bayu mengetuk pintu kamarku. Bukan dengan ketukan panik atau memohon, tapi dengan hormat. Ibu, bolehkah kami bicara? Berdua. Di belakangnya, Rido berdiri dengan ekspresi serius. Aku mengizinkan mereka masuk. Mereka duduk di 2 kursi yang kusediakan. Terlihat seperti 2 anak laki-laki yang sedang dihukum. Ada apa? Tanyaku. Bayu menarik napas. Ibu, kami ingin meminta maaf. Secara resmi. Untuk segalanya. Untuk rencana Panti Werda. Untuk menyembunyikan wasiat. Untuk menjuluki ibu. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya.
Ridho melanjutkan, suaranya rendah tapi tulus. Untuk menjuluki ibu, si tua yang merepotkan. Itu keterlaluan. Kami malu, ibu. Aku memandangi mereka. Dua orang anak yang dulu kususui, kudidik, kukasihi. Melihat mereka sekarang, dengan segala kesalahan dan penyesalan mereka, hati ini terasa begitu pilu. Aku menerima permintaan maaf kalian, kataku perlahan. Tapi maaf saja tidak cukup. Janji kalian untuk berubah, itulah yang paling kutunggu. Maksud kami ke sini bukan hanya untuk minta maaf, ibu, kata Bayu. Tapi juga untuk mengajukan proposal. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku jasnya. Ini adalah draft rencana restrukturisasi untuk Karya Semesta selama 5 tahun ke depan. Ridho dan aku menyusunnya bersama, berdasarkan catatan-catatan ayah dan masukan dari ibu selama ini. Kami ingin ibu tinjau. Aku mengambil kertas itu. Isinya rapi, terstruktur, dan, yang paling penting, mencerminkan filosofi bisnis Arkaan, berkelanjutan, mengutamakan kualitas, dan bertanggung jawab secara sosial. Ini bukan lagi proposal yang sembrono dan hanya mengejar keuntungan cepat. Ini adalah bukti bahwa mereka benar-benar belajar. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Bukan karena lemah, tapi karena haru. Inilah yang kutunggu-tunggu. Bukan kekuasaan mutlak, bukan balas dendam, tapi pengakuan dan pertumbuhan. Bagus, ucapku akhirnya. Suaraku serak. Sangat bagus. Kita bisa bahas detailnya besok dengan Dewan. Kedua anakku itu tersenyum lega. Senyum yang tulus, yang belum kulihat sejak lama. Saat mereka hendak pergi, Ridho berbalik. Ibu, terima kasih. Untuk tidak menyerah pada kami. Kedamaian yang terbangun setelah permintaan maaf Bayu dan Ridho terasa seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang. Namun, aku tahu terlalu baik bahwa di balik cuaca yang cerah, masih tersembunyi sisa-sisa salju yang bisa membuat seseorang terpeleset. Perusahaan, Karya Semesta, adalah makhluk hidup yang kompleks, dan ketenangan di tingkat direksi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan seluruh organ tubuhnya. Beberapa minggu setelah restrukturisasi berjalan, sebuah laporan internal yang tidak mencolok sampai di mejaku. Laporan tentang proyek perumahan subsidi, Taman Harapan, di pinggiran kota. Proyek ini adalah salah satu proyek kebanggaan Arkaan dulu, yang bertujuan memberikan rumah layak bagi keluarga berpenghasilan rendah. Di bawah kepemimpinan Ridho, proyek ini sempat terbengkalai dan baru mulai kembali digarap. Yang menarik perhatianku bukanlah angka-angka anggarannya, tapi sebuah catatan kaki dari seorang manajer proyek tingkat menengah bernama Pak Didit. Dia mencatat ketidaksesuaian kecil antara spesifikasi material yang disetujui dan yang mulai datang ke lokasi. Sebuah selisih yang tampak sepele, namun naluriku, yang telah terasa selama puluhan tahun di samping Arkaan, berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak langsung memanggil Ridho atau Bayu. Sebaliknya, aku meminta Pak Wisnu untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Ini adalah ujian pertama bagiku. Apakah aku bisa mempercayai perubahan mereka? Sekaligus ujian bagi mereka, apakah mereka benar-benar telah berubah dan mampu mengawasi anak buah mereka dengan ketat. Sementara itu, di rumah, dinamika keluarga terus membaik. Makan malam mingguan menjadi ajang berbagi yang dinanti, terutama oleh Lintang dan Bima. Suatu malam, Lintang dengan bangga menunjukkan tugas sekolahnya, sebuah karangan tentang pahlawanku. Boleh kubaca, sayang? Tanyaku. Dia mengangguk antusias. Pahlawan saya adalah nenek saya. Nenek tidak memerangi monster atau musuh, tapi nenek memerangi kesalahpahaman. Dulu, semua orang berpikir nenek lemah, tapi sebenarnya nenek sangat kuat. Kekuatan nenek ada dalam diamnya yang penuh perhitungan dan kata-katanya yang penuh kebijaksanaan. Nenek mengajarkan keluarga kami bahwa sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Nenek adalah pemimpin sejati. Aku tidak bisa meneruskan membacanya. Air mata telah menggenangi mataku. Selama ini, kupikir perjuanganku hanya tentang harga diri dan warisan. Tapi di mata cucuku, ini adalah sebuah epik tentang kepemimpinan dan cinta. Pelukan Lintang di penghujung malam itu terasa seperti sebuah anugerah, sebuah pengakuan yang paling tulus. Namun, kesan manis itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, Pak Wisnu datang dengan wajah muram. Penyelidikannya mengungkap sebuah skema korupsi yang sistematis di proyek Taman Harapan. Bukan Ridho yang terlibat langsung,
Tapi seorang kepala departemen procurement yang merupakan orang kepercayaannya dulu, bernama Hendra. Dia memanipulasi pengadaan material dengan mengganti spesifikasi berkualitas dengan yang lebih murah, lalu mengantongi selisihnya. Yang membuatku murka, ada indikasi bahwa beberapa orang di tingkat direksi menutup mata, mungkin karena mendapat bagian, atau karena takut pada Ridho. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Racun dari masa lalu Ridho yang ceroboh dan terlalu percaya pada orang yang salah, masih mengendap dalam sistem perusahaan. Aku memanggil Bayu dan Ridho ke perpustakaan. Wajah mereka penuh tanya saat kusodorkan laporan Pak Wisnu. Ridho membacanya, wajahnya berangsur-angsur pucat. Ini tidak mungkin. Hendra, dia orang yang kupercaya. Dan kepercayaanmu buta, Ridho. Hardiku, tidak bisa menahan amarah. Kau tidak pernah memeriksa, tidak pernah mengawasi. Kau hanya melihat laporan yang indah yang dia berikan padamu. Lihat. Aku menunjuk ke angka-angka dalam laporan. Dia membeli besi berkualitas rendah, yang bisa membahayakan struktur bangunan. Keluarga-keluarga miskin yang akan tinggal di sana, nyawa mereka dipertaruhkan. Bayu terdiam, wajahnya dingin. Apakah ibu menuduh kami terlibat? Aku tidak menuduh kalian menikmati uangnya. Tapi aku menuduh kalian lalai. Aku menuduh kalian tidak menjalankan tanggung jawab pengawasan. Terutama kau, Ridho. Bekas-bekas gaya lamamu masih membayangi perusahaan ini. Orang-orang yang kau angkat dulu karena loyalitas buta, bukan karena kompetensi, mereka seperti bom waktu. Ridho terlihat seperti tertampar. Dia menunduk, bahunya turun. Ibu benar. Aku memang tidak pernah benar-benar berubah. Aku hanya berpura-pura untuk menyenangkan ibu. Bukan untuk menyenangkan aku, Ridho, teriakku, frustrasi. Ini untuk menyelamatkan perusahaan ayahmu. Untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Apa kau pikir ini permainan? Apa yang harus kami lakukan, Ibu? Tanya Bayu, lebih tenang. Kalian yang harus membersihkan kekacauan ini. Kalian berdua. Sekarang juga. Mereka berangkat ke lokasi proyek dengan diiringi tim audit internal dan pengacara. Aku memilih untuk tidak ikut. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari kepemimpinan mereka sendiri. Hari itu terasa sangat panjang. Aku mondar-mandir di perpustakaan, membayangkan adegan yang mungkin terjadi. Penyangkalan, amarah, mungkin bahkan ancaman. Saat mereka kembali pada malam hari, wajah mereka tampak 10 tahun lebih tua. Ridho, khususnya, terlihat hancur. Hendra mengakui semuanya. Lapor Bayu dengan suara lelah. Dia sudah ditahan polisi. Kami juga memecat 3 orang lain yang terlibat. Semua material yang tidak sesuai spesifikasi akan diganti. Proyek akan ditunda 2 bulan, dan kami akan menanggung semua kerugian. Dan bagaimana dengan keluarga yang sudah membayar uang muka? Tanyaku. Kami akan berikan kompensasi dan akomodasi sementara, jawab Bayu. Ini adalah kesalahan kami yang akan menebusnya. Aku mengangguk, puas dengan tindakan tegas mereka. Tapi yang kutunggu berikutnya adalah yang paling sulit. Dan untuk kalian berdua, apa konsekuensi untuk kelalaian kalian? Bayu dan Ridho saling memandang. Ridholah yang berbicara pertama kali. Suaranya parau dan penuh penyesalan. Aku mengundurkan diri dari posisi wakil direktur. Ibu terima? Tanya Bayu, menatapku. Ini adalah momen kebenaran. Apakah aku akan menggunakan kekuasaanku untuk menghukum, atau memanfaatkannya untuk membangun? Tidak, jawabku tegas. Mereka terkejut. Tapi ibu, Ridho membantah. Dengarkan, potongku. Mundur adalah jalan yang mudah. Lari dari masalah. Tapi ayahmu tidak mengajarkan itu. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus memperbaikinya. Jadi, ini keputusanku. Ridho, jabatanmu sebagai wakil direktur dicabut sementara. Kau akan turun ke lapangan, menjadi manajer proyek untuk Taman Harapan. Kau yang akan memastikan proyek ini berjalan sesuai spesifikasi yang benar. Kau yang akan berhadapan langsung dengan calon penghuni, mendengar keluhan mereka, dan memastikan mereka mendapatkan rumah yang layak. Kau akan belajar dari bawah, benar-benar. Ridho terlihat terpukul, tapi juga ada sedikit kelegaan di matanya. Hukuman ini adil. Dia diharuskan untuk membersihkan kekacauannya sendiri. Dan kau, Bayu, lanjutku,
Sebagai direktur utama, kau menerima teguran tertulis resmi dari Dewan Pengawas. Gajimu dipotong 20% selama 6 bulan ke depan, dan uangnya akan dialokasikan ke dana kompensasi untuk proyek itu. Kau harus melakukan audit menyeluruh terhadap semua departemen, memastikan tidak ada lagi hendra-hendra lain yang bersembunyi. Bayu mengangguk, menerima keputusanku dengan lapang dada. Itu adil, Ibu. Pergilah. Istirahat. Besok adalah hari baru, dan pekerjaan kalian dimulai dari nol lagi. Setelah mereka pergi, aku merasa lelah yang sangat dalam. Tapi ada kepuasan. Kali ini, mereka tidak mencari-cari alasan. Mereka mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Itu adalah sebuah kemajuan yang besar. Bulan-bulan berikutnya adalah periode transformasi yang sebenarnya bagi Karya Semesta dan bagi keluarga kami. Rido, yang dulu hanya berkutat di belakang meja dengan setelan mahal, kini terlihat di lokasi proyek dengan sepatu boot dan helm kuning. Awalnya canggung, tapi lambat laun, dia menemukan kepuasan baru. Dia belajar berkomunikasi dengan para pekerja, memahami tantangan di lapangan, dan, yang paling penting, dia melihat langsung harapan di mata calon penghuni perumahan sederhana itu. Itu adalah sebuah pelajaran humanity yang tidak akan didapatkannya di embah manapun. Suatu sore, dia datang menemuiku di perpustakaan. Kulitnya terbakar matahari, tapi matanya bersinar. Ibu, ada yang ingin kutunjukkan. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan memperlihatkan sebuah video. Seorang wanita tua berdiri di depan unit rumahnya yang hampir selesai, memegangi tangan Rido sambil berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Pak Rido. Sudah memperbaiki rumah kami. Saya tidak menyangka bisa punya rumah bagus seperti ini." Rido mematikan video. Dia, Ibu Siti. Suaminya sudah meninggal. Dia bekerja sebagai pemulung. Dia bilang, selama ini dia dan 2 anaknya numpang di gubuk saudaranya. Suaranya tercekat. Aku hampir saja mengecewakannya dengan memberikan rumah yang tidak aman. Pada saat itulah aku tahu, Rido telah berubah bukan karena paksaan, tapi karena pencerahan. Sementara Bayu, dengan ketelitiannya, membersihkan perusahaan dari dalam. Audit yang dilakukannya mengungkap beberapa titik lemah lainnya, dan dia memperbaikinya dengan sistematis. Hubungan kami berkembang menjadi kemitraan yang saling menghormati. Dia sering meminta nasihatku, bukan karena terpaksa, tapi karena dia benar-benar menghargai perspektifku. Hari ulang tahunku yang ke-67 menjadi sebuah titik balik simbolis. Aku bangun pagi, mengharapkan hari yang biasa saja. Tapi saat aku membuka pintu kamar, sebuah pemandangan mengejutkan menantiku. Seluruh keluarga, Bayu, Sari, Rido, Lintang, dan Bima, berdiri di lorong dengan kue ulang tahun dan hadiah-hadiah kecil. "Selamat ulang tahun, Ibu!" seru mereka serempak. Tapi yang paling mengharukan adalah hadiah dari Bayu dan Rido. Mereka memberiku sebuah bingkai kayu berisi selembar kertas perkamen. "Itu adalah pernyataan resmi dari kami berdua," kata Bayu. "Kami secara sukarela melepaskan hak kami untuk menantang atau membatalkan wasiat rahasia ayah. Kami mengakui ibu sebagai pemilik sah, Karya Semesta, dan kami berjanji untuk melanjutkan visi ayah di bawah bimbingan ibu." Air mata mengalir di pipiku tanpa kusadari. Ini bukan lagi tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang pengakuan akhir, tentang penerimaan. Dan ini dari kami. Sari maju ke depan, memberikan sebuah album foto. Saat kubuka, isinya adalah foto-foto keluarga kami dalam beberapa bulan terakhir. Foto saat makan malam bersama, foto Rido di lokasi proyek, foto Bayu dan aku sedang berdiskusi di perpustakaan. Di halaman terakhir, tertulis dengan tulisan tangan Sari, "Untuk Ibu, yang mengajarkan kami bahwa keluarga bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang apa yang benar bagi kita semua. Terima kasih telah tidak menyerah pada kami." Pada malam itu, di tengah tawa dan kebahagiaan, aku menyadari sesuatu. Antrian di depan pintu kamarku telah sirna. Bukan karena mereka tidak butuh aku lagi, tapi karena pintu itu kini selalu terbuka. Mereka tidak perlu lagi mengantri, karena mereka selalu dipersilakan masuk. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah rapat Dewan Pengawas, aku mengumumkan sebuah keputusan penting. Efektif bulan depan, saya akan menyerahkan posisi Ketua Dewan Pengawas kepada Bayu. Semua orang, termasuk Bayu, terkejut. "Ibu, apa?" "Dengarkan, potongku. Tugas seorang pemimpin adalah menciptakan lebih banyak pemimpin, bukan menciptakan pengikut.
Kau telah membuktikan integritas, kemampuan, dan komitmenmu, Bayu. Dan kau, Ridho, telah menunjukkan pertumbuhan karakter yang luar biasa. Aku percaya, karya semesta aman di tangan kalian. Lalu apa yang akan ibu lakukan? Tanya Ridho. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang ringan dan bebas dari beban untuk pertama kalinya. Aku akan menjadi penasihat khusus. Aku akan menikmati status sebagai nenek bagi Lintang dan Bima. Dan mungkin, aku dan Pak Wisnu akan membuka sebuah program mentorship untuk pengusaha muda, meneruskan ilmu dan filosofi ayah kalian. Melihat kebahagiaan dan kebanggaan di mata anak-anakku, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak lagi menjadi si tua yang merepotkan, atau sang penguasa yang ditakuti. Aku telah kembali ke inti diriku yang paling hakiki, seorang ibu, seorang istri, dan seorang penjaga warisan yang bijaksana. Malam ini, saat aku bersiap untuk tidur, tidak ada ketukan di pintu. Hanya suara Lintang yang berbisik dari balik pintu. Selamat malam, Nenek. Aku sayang Nenek. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan terbesar. Bukan tahta atau kekuasaan, tapi cinta dan rasa hormat yang diraih bukan melalui ketakutan, tapi melalui pengampunan, pembelajaran, dan cinta tanpa syarat yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Aku mematikan lampu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak hanya merasa damai, tapi juga lengkap. Perjalanan ini telah mengajarkanku bahwa diam bukanlah kelemahan, dan berbicara bukanlah satu-satunya kekuatan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengetahui kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus membuka pintu, baik pintu kamar maupun pintu hati, bagi mereka yang bersedia belajar dan bertumbuh bersamamu.